Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Ira Hanita. Apa kabar nih kalian semua? Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang komoditas padi, bagaimana kondisi ekosistemnya, kemudian bagaimana peluang dan tantangan di dalam mewabahnya virus Corona atau COVID-19. Kemudian saya akan membahas juga tentang kebijakan pemerintah terkait dengan padi dan peluang tantangan di tengah mewabahnya virus COVID-19. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Oh ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang komoditas padi. Yang pertama, kondisi existing dari komoditas padi. Kita lihat saat ini peningkatan produksi padi masih merupakan prioritas dalam mendukung program ketahanan pangan. Jadi, melihat keadaan sekarang, jumlah penduduk di Indonesia itu 262 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,27% per tahun. Jadi apabila konsumen beras per kapita masih tetap 134 kg per tahun, maka kebutuhan beras pada tahun 2020 diperkirakan akan mencapai 3,51 ton atau setara dengan 65,9 juta ton gabah kering giling. Jika produksi padi tidak meningkat, maka pada tahun 2020 saat ini akan terjadi kekurangan beras sebanyak 4,5 juta ton atau setara dengan 8,3 juta ton gabah kering giling. Hambatan yang sering muncul dalam meningkatkan produktivitas padi yaitu adanya kekeringan, banjir, serangan hama dan penyakit. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu dengan pembangunan lahan dan irigasi. Di mana pada saat ini banyak dari lahan pertanian telah dikonversi menjadi bangunan, pusat industri, kemudian rumah dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu dilakukan adalah inovasi teknologi dan intensifikasi usaha tani, yaitu ini untuk meningkatkan produktivitas dari padi sendiri sehingga dapat diperoleh benih unggul dan dapat meningkatkan produktivitas padi. Selanjutnya adalah inovasi teknologi dan intensifikasi usaha tani. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pemupukan, kemudian lahan beririgasi teknis, kemudian pengolahan tanah yang baik. Selain itu, perlu juga adanya fasilitas permodalan dan teknologi tepat guna, yaitu juga penguatan kelembagaan atau organisasi petani dalam bentuk koperasi atau asosiasi petani dan proteksi terhadap produk-produk pertanian. Oke, selanjutnya peluang komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Jadi, mewabahnya virus corona atau COVID-19 di Indonesia ini sudah mempengaruhi. Oke, selanjutnya adalah peluang komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Jadi mewabahnya virus corona atau COVID-19 ini di Indonesia ya pada khususnya sudah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Salah satunya adalah pertanian. Ada beberapa peluang untuk petani ataupun pelaku usaha tani komoditas padi di saat menyebarnya virus COVID-19 ini. Yang pertama yaitu permintaan padi terus melonjak pada saat pandemi COVID-19 karena banyak masyarakat yang mempersiapkan stok bahan pangan. Jadi artinya pendapatan dari petani maupun pelaku usaha tani itu semakin meningkat dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat terhadap beras. Salah satu seorang duta pengusaha pertanian milenial, Ulus Pirnawan yang juga ketua Gaboktan Wangi Pangupai Lembang, Jawa Barat, mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekan anggota kelompoknya tetap berproduksi di tengah-tengah hiruk pikuknya wabah COVID-19. Seperti yang beliau ungkapkan,
kami tetap menanam dan memanen sayur mayur seperti buncis, selada, cabai, tomat, dan sawi. Bahkan produksi saat ini itu meningkat sekitar 30%. Hal ini dikarenakan pemerintah akan kebutuhan pangan, khususnya sayuran meningkat. Setiap hari kami masih mengirim sayur untuk memenuhi toko tani Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan dari pernyataan tersebut bahwa pendapatan dari pelaku usaha tani itu meningkat 30% daripada sebelum adanya COVID-19. Peluang yang selanjutnya adalah penyuluhan dan pelatihan. Pendidikan untuk pertanian terus dioptimalkan melalui sistem online atau e-learning. Jadi tenaga penyuluh dapat menyampaikan penyuluhan tidak hanya materi penyuluhan saja, akan tetapi juga bisa menyampaikan informasi-informasi penting terkait penyebaran virus COVID-19, termasuk bagaimana pencegahannya dan apa yang harus dilakukan apabila sudah ada indikasi seperti suspek penularan virus terhadap para petani. Sehingga dengan diadakannya penyuluhan yang seperti ini dapat mengurangi atau menghindari penyebaran virus COVID-19 untuk para petani atau masyarakat di sekitar tempat penyuluhan itu. Selanjutnya, selain ada peluang, juga pasti ada tantangan. Di sini tantangan komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19. Yang pertama, melonjaknya permintaan terhadap beras di tengah pandemi COVID-19 membuat para petani dan pelaku usaha tani tetap bekerja. Nah, hal itu dapat membuat para petani atau pelaku usaha itu mempunyai kemungkinan untuk terinfeksi virus COVID-19. Sehingga hal tersebut itu menjadi tantangan tersendiri untuk para petani atau pelaku usaha, seperti juga para penyuluh untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak terinfeksi COVID-19. Berikutnya adalah bagaimana produktivitas dari padi itu terus meningkat. Melihat dari permintaan masyarakat terhadap beras itu semakin meningkat, maka produktivitas harus juga meningkat untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tidak hanya produktivitas, yang perlu diperhatikan juga adalah pendistribusian beras dapat merata ke seluruh daerah, agar setiap orang di setiap daerah itu dapat mendapatkan pangan, yaitu berupa beras dan komoditas lainnya. Dimana melihat dari kondisi saat ini, pemerintah memberlakukan sistem lockdown yang artinya transportasi juga berkurang. Nah, di sini tantangannya adalah bagaimana mendistribusikan beras agar tetap sampai kepada masyarakat di tengah berkurangnya transportasi atau pengangkutan dari komoditas beras tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah terkait komoditas padi. Yang pertama adalah paket stimulus ekonomi untuk membantu warga kelas ekonomi bawah. Kebijakan ini diberlakukan untuk membantu pelaku UMKM, salah satunya dalam sektor pertanian, untuk tetap memasarkan hasil panen, yaitu berupa sembako dan lainnya, agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pangan. Salah satu relaksasi yang sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo adalah penambahan nilai manfaat kartu sembako, yaitu dari 150.000 menjadi 200.000 per bulan. Kebijakan ini akan berlangsung selama 9 bulan dan rencananya akan diberikan kepada 20 juta penerima, naik dari 15,2 juta orang yang saat ini terdaftar sebagai pemegang kartu sembako. Pemerintah telah menyuntik lebih dari 405 triliun untuk stimulus di bidang kesehatan, jaringan keamanan sosial, insentif perpajakan, dan stimulus kredit usaha rakyat atau KUR, kemudian restrukturisasi kredit dan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.
Selanjutnya yang kedua adalah pelatihan dan penyuluhan online oleh Menteri Pertanian. Dimana yang sudah dijelaskan di awal tadi, untuk pelatihan dan penyuluhan online itu tetap dilakukan, bahkan dioptimalkan oleh pemerintah dalam rangka untuk memberikan penyuluhan terhadap petani, kemudian juga sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas dari petani Indonesia. Jadi penyuluh pertanian ini tetap beraktivitas dalam gerakan Konstratani melalui online system atau e-learning. Terima kasih sudah menonton video ini. Buat kalian tetap jaga kesehatan, stay at home untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus COVID-19. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.